Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kailan Salam. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel ini, boleh subscribe, dan jika anda suka dengan video ini, anda boleh like, share dan komen video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum dan apa khabar semua yang menonton video ini. Harap anda semua dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Sebelum ni, dalam beberapa bulan yang lepas, lama jugalah, aku rasa aku dah pernah tengok sejarah macam mana terbentuknya supporter Persibaya, iaitu Bonek Mania, macam mana sejarah terbentuknya Boboto, sejarah terbentuknya The Jack Mania. Jadi untuk video aku kali ini, aku nak tengok satu lagi video sejarah tentang kewujudan satu kelompok supporter kepada pasukan Persela. Duh, Persela ni tim mana pula Mamat ni? Relax, korang relax, aku akan beritahu. Persela ni adalah tim yang mewakili daerah Lamongan. Kalau korang tengok dekat Google Map tu, Lamongan tu dia dekat belah-belah Surabaya, dekat Gresik. Kalau untuk pasukan Persela sendiri, kalau tak salah aku, dia ada kelompok-kelompok supporter. Dan yang famous yang selalu aku dengar, yang selalu aku nampak adalah LA Mania. LA Mania yang paling famous, dan kedua tu Kuva Boys. Dan aku terjumpa satu channel, korang boleh tengok sebelah ni, Atras Persela since 1967. Kepada anda-anda semua, jika nak tengok video original, video yang aku react ni, korang boleh ke channel yang aku tunjuk dekat sebelah ni untuk menonton video original, video aku react. Manalah tahu korang tak berapa suka dengan video reaction aku ni, sebab mungkin aku ada bercakap-cakap ketika video original tengah play. Jadi korang boleh check video original dekat channel Atras Persela since 1967. Jadi untuk channel Atras Persela since 1967 ni, dia ada mengupload dalam beberapa bulan yang lepas lah, tentang kewujudan ataupun sejarah tentang LA Mania dan juga Kuva Boys. Bila aku tengok tajuk tu, aku mulalah terfikir, aku rasa untuk Persela aku belum lagi tengok macam mana terbentuknya supporter LA Mania dan juga Kuva Boys. Aku ambil keputusan untuk kali ni aku akan menonton macam mana sejarah terbentuknya LA Mania dan juga Kuva Boys. Okay, sekarang tanpa membuang masa, jom sama-sama kita saksikan seperti apa video ni. 1, 2, 3, play. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dia punya tanda seru dia, tentang sejarah berdirinya Kuva Boys dan Lamania. Tanggal 6 Juni 2011 bisa dibilang adalah awal perjuangan para pemuda yang mencintai Persela untuk melakukan pembaharuan dalam. Okey, kalau kau dengar tadi 2011 bermakna tak berapa lama sangat lah. Kalau macam yang lain-lain tu tak silap aku 19. Kalau macam Viking sendiri 1993. Kalau Viking ni 1993. Kalau yang ni tadi dia kata 2011 So bermakna kalau sekarang ni 2020, bermakna 9 tahun lah, 9 tahun. Dan aku lupa nak cakap, untuk Persela ni diorang punya warna base dorang lah, warna utama dorang adalah biru cair sebab tu aku pakai baju warna biru, sebab aku nak buat video Lamongan. Okey, tak apa, kita sambung. 3, 4. Cara mereka mendukung Persela. Keinginan untuk membuat gebrakan baru untuk mendukung Persela amat dicita-citakan sejak lama. Kreativitas supporter luar negeri sangat menginspirasi mereka untuk membuat langkah serupa. Kita adalah saudara Persibaya. Apa khabar Surabaya, Lamongan? Okey, siap. Kumpulan pemuda itu memang rata-rata berkuliah di luar kota, tapi mereka tetap mengusung semangat kedaerahan yang tinggi. Banyak sekali dari mereka belajar dari kumpulan-kumpulan supporter yang mulai muncul di Indonesia saat itu. Di antaranya Brigata Cursfasut, PSS Sleman, TIS Izarma, Arema Malang, US 5, Persija Jakarta, dan beberapa kelompok-kelompok supporter baru lain di Indonesia. Pergolakan semacam ini waktu itu adalah fenomena baru di sepak bola Indonesia. Jadi bisa dimaklumi jika gerombolan pemuda ini banyak terpengaruh oleh fenomena ini. Kumpulan pemuda ini tidak mau kalah dengan supporter-supporter baru Indonesia tersebut. Betul. Awal musim 2011/2012 yang bisa diingat adalah awal kumpulan pemuda itu melancarkan aksi perdananya. Nama Kuva Boys 1967 diusung sebagai nama kumpulan supporter fanatik Persela ini. Curva sendiri berarti titik lengkung tribun stadion yang menjadi rumah mereka, dan Boys menjadi penanda bahwa kumpulan pemuda ini adalah para anak muda yang menempati curva tersebut. 1967 tahun berdirinya Persela Lamongan.
disebutkan untuk menjadi bukti bahwa mereka adalah pendukung setia Laskar Joko Tingkir. Tertancap di ingatan para pemuda itu bagaimana pertandingan pertama sebagai Jurfa Bos 1967 untuk mendukung Persela. Mengusung semangat ultras, mereka mulai menjajaki hidup baru. Laga Persela melawan Persija di Gelora Surajaya pada kompetisi Liga Super Indonesia adalah laga perdana mereka mendukung Persela sebagai Jurfa Bos 1967. Hanya dengan sekitar belasan orang anggota awal, mereka mendukung Laskar Joko Tingkir tanpa berhenti. Tidak ingin rasanya mengenang kejadian bagaimana aparat waktu itu tidak senang dengan keberadaan mereka. Sebagai penghuni baru di Tribun Utara, banyak yang tidak menyukai mereka hanya karena berseragam hitam, juga beberapa alasan politis lainnya. Tidak ingin rasanya mengenang kejadian itu. Malam itu juga boleh disebut sebagai malam pertama sekumpulan pemuda itu memproklamasikan diri mereka menjadi Ultras Persela. Malam yang teramat manis di Tribun Utara Stadion Surajaya. Dan dengan begitu, resmi lahirlah dia ke dunia sebagai Jurfa Bos 1967. Walau merupakan komunitas supporter baru, mereka tidak ingin memisahkan diri dari supporter lama sekaligus senior mereka, yaitu LA Mania. Mengingat bahwa keseluruhan tanggung jawab supporter Persela sejatinya adalah milik LA Mania. Meskipun sering disalahartikan sebagai gerakan separatis dari kepemimpinan pusat LA Mania, tapi mereka selalu hormat dengan saudara tuanya itu. Di awal berdirinya Jurfa Bos 1967, patut diingat bahwa keberadaan mereka begitu tidak disukai oleh masyarakat Lamongan. Berbagai macam stigma buruk ditempelkan ke mereka seperti perusuh, penggagas gerakan radikal, kumpulan pemabuk, para pemberontak, dan banyak cibiran negatif lain. Tapi sekumpulan pemuda ini tidak pernah peduli. Mereka berani karena benar, mereka beraksi karena kecintaan terhadap Persela begitu tinggi. Nyatanya, dibuktikan sampai saat ini bagaimana mereka masih bisa terus eksis. Tanpa meminta denya dari siapapun, mereka secara kolektif menghidupi kas rumah tangganya sendiri. Intervensi dari berbagai macam pihak tidak pernah menyurutkan nyali mereka sama sekali. Di tahun mereka berdiri sebagai sebuah kelompok supporter Persela, juga menandai musim yang manis bagi Laskar Joko Tingkir sehingga sanggup bersaing di papan atas Liga Super Indonesia 2011/2012. Yang ni kot dia punya yang mula-mula je tak cu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 dia kata 12. So kalau korang mana yang daripada supporter Persela, kalau tahu gambar ni adalah gambar yang wujudkan cover boss yang pertama tu, mungkin yang ni atau bukan tu, komen kat bawah. Aku tak tahu sebab aku rasa-rasa je lah, sebab gambar ni pun tak berapa ramai sangat. Okay, play. Di bawah asuhan almarhum Miroslav Janu, Persela menempati peringkat 4 di akhir musim, finish di atas tim tradisional seperti Persija dan Persib Bandung. Tak terasa 6 tahun sudah Jurfa Bos 1967 terus eksis mendukung Persela Lamongan. Dari laga kandang maupun tandang, mereka hadir memberikan dukungan total kepada Laskar Joko Tingkir. Sudah 6 tahun pula mereka menduduki sektor 9 dan sektor 10 Gelora Surajaya. Perubahan pengurus di tubuh komunitas karena alasan regenerasi turut memengaruhi perkembangannya. Yang pada awalnya hanya berjumlah belasan orang, kini mereka sudah berevolusi menjadi ribuan orang. Dari yang dulu tribun agak longgar, sekarang menjadi penuh. Patut dinanti seperti apa perkembangan mereka selanjutnya, tapi yang pasti, mendukung Persela bukan cuma sekedar hadir di stadion belaka. Mendukung Persela bisa dilakukan dengan care apa saja lewat berbagai bentuk kreativitas yang tujuannya demi citra baik tim Lamongan tersebut. Tanpa perlu menghadirkan gesekan dengan saudara tua mereka, LA Mania. Sejatinya Jurfa Bos 1967 dan LA Mania hadir di Surajaya dengan satu tujuan penting yang tidak boleh diperdebatkan, mendukung Persela meraih kemenangan. Dan ini sejarah singkat berdirinya LA Mania. Persela Lamongan sudah lama berdiri.
Meski masih menjadi polemik tanggal berdirinya Persela, banyak yang meyakini Persela berdiri 18 Maret 1968. Awalnya, Persela hanya mentok berkutat di divisi II. Namun, sejak Mas Fuk menjadi Bupati Lamongan, nama Persela coba diangkat. Bersamaan itu, muncullah kelompok-kelompok pendukung Persela. Ada yang namanya Lamongan Fans Club LFC yang diurusi Andon, Mamak alias Gomez, Gandhi, Yahya DKK, kemudian Alex dari Kecamatan Pucuk membentuk Alex Fans Club, dan sejumlah kelompok supporter lainnya. Setelah Persela sukses menjuarai divisi II dan lolos ke divisi I, ada pemikiran menyatukan kelompok supporter Persela. Maka dibentuklah Elamania dengan Ketua Nugroho. Setelah itu, tongkat kepemimpinan Elamania berpindah tangan kepada Aini Hidayat hingga saat ini. Okey, jadi itulah dia tadi serba sedikit sejarah tentang kewujudan Trust Persela ataupun senang kata Kuva Boys. Kalau ikut video ni, dia bagi penerangan tentang sejarah LA Mania tu tak berapa panjang sangat. Dia lebih tekankan kepada Kuva Boys. Jadi kalau kita tengok Kuva Boys ni, diorang wujud agak lambat sikit daripada supporter-supporter lain. Diorang ni wujud pada tahun 2011 kalau aku tak salah dengar tadi. Dan kewujudan diorang ni adalah dari sekelompok anak muda yang belajar di luar daripada Lamongan. Dan daripada situ diorang ambil pengalaman daripada supporter-supporter luar. Macam dia cakap tadi, Persija, Arema, Brigata Kuva Sud. Jadi diorang ambil daripada situ dan diorang bawa balik ke tempat diorang Lamongan, dan diorang cuba menghidupkan suasana supporter yang macam tu juga. Jadi pada awalnya diorang ni cuma 11 orang, dan dikatakan diorang ni pada awalnya dicop sebagai jahat, pemabuk, macam-macam lah, benda-benda yang jahat lah, senang kata kan. Okey, jadi aku rasa sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Kepada anda semua, terima kasih kerana menonton video aku dan juga sudi support channel aku ni. Kepada yang siapa belum subscribe, kalau korang lupa, aku tak cakap korang tak nak, aku cakap korang terlupa untuk tekan button subscribe. Korang boleh tekan button subscribe sekarang. Dan akhir kata daripada aku, kalau korang ada apa-apa lagi cadangan video untuk aku reaksi, untuk aku tonton, korang boleh tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah kalau ada masa, aku akan buat lagi video-video untuk menunaikan request daripada viewers aku. Akhir kata daripada aku, salam satu rumpun. Assalamualaikum.